Baik, perkenalkan nama saya Hardis Payangan Lesarira dengan NIM 216112005. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat tugas final dari mata kuliah komputasi numerik dari kelas A2. Di sini tugasnya sendiri adalah menjelaskan bahwa buatlah video pembuatan aplikasi MATLAB dan akan diupload di YouTube untuk menghitung interpolasi linear dan interpolasi Lagrange. Dan kita masuk di sini untuk di pertama kita akan menjelaskan tentang interpolasi linear. Di perintah pertama sendiri ada clear all. Clear all sendiri adalah perintah untuk menghapus semua variabel yang ada di workspace atau MATLAB. Dan next kita masuk di close all. Close all sendiri adalah kebalikan dari clear all, yaitu perintah untuk menutup semua jendela grafik yang terbuka di MATLAB. Dan untuk CLC adalah perintah untuk membersihkan command Windows MATLAB. Dan next kita masuk di display. Display sendiri ini untuk menampilkan Baik, kita lanjut. Display ini sendiri untuk menampilkan teks di command Windows MATLAB sebagai pemisah antara judul dan input. Next kita masuk di X0 sama dengan input dalam kurung XO. X0 sama dengan balas kurung, yaitu untuk meminta pengguna untuk memasukkan nilai X0 atau input digunakan untuk menerima input dari pengguna, dan nilai yang dimasukkan akan disimpan dalam variabel X0. Next kita masuk di Y0 sama dengan input dalam kurung Y0 sama dengan balas kurung. Y0 sama dengan input dalam kurung Y0 sama dengan balas kurung ini sendiri adalah perintah untuk meminta pengguna untuk memasukkan nilai Y0 atau input digunakan untuk menerima input dari pengguna, dan nilai yang dimasukkan akan disimpan dalam variabel Y0 itu sendiri. Next kita masuk di X1 sama dengan input dalam kurung X1 sama dengan balas kurung, yaitu perintah untuk memasukkan nilai X1 atau input digunakan untuk menerima input dari pengguna, dan nilai yang dimasukkan akan disimpan dalam variabel X1. Kita lanjut di Y1 sama dengan input dalam kurung Y1 sama dengan balas kurung. Di sini perintah ini sendiri meminta untuk pengguna untuk memasukkan nilai X1 input digunakan untuk menerima input dari sorry, itu adalah X. Kita lanjut di Y1 sama dengan input dalam kurung Y1 sama dengan balas kurung, yaitu perintah untuk meminta pengguna untuk memasukkan nilai Y1 atau input digunakan untuk menerima input dari pengguna, dan nilai yang dimasukkan akan disimpan dalam variabel Y1. Next kita masuk di X sama dengan input dalam kurung X sama dengan balas kurung, yaitu perintah untuk meminta pengguna memasukkan nilai X yang ingin dicari nilai Y-nya. Input digunakan untuk menerima input dari pengguna, dan nilai yang dimasukkan akan disimpan dalam variabel X. Dan next kita masuk di Y sama dengan dalam kurung Y1 kurang Y0 balas kurung bagi dalam kurung X1 kurang X0 balas kurung kali dalam kurung X kurang X0 balas kurung tambah Y0. Di sini yaitu perintah ini tersebut menghitung nilai Y dengan menggunakan rumus interpolasi linear. Rumus tersebut adalah Y dalam kurung Y1 kurang Y0 dalam balas kurung bagi dalam kurung X1 kurang X0 balas kurung kali dalam kurung X kurang X0 balas kurung tambah Y0. Hasil perhitungan di samping dalam variabel Y.
Next kita masuk di display dalam kurung nilai Y sama dengan num 2 str dalam kurung Y balas kurung. Perintah ini untuk menampilkan nilai yang Y yang telah dihitung ke command Windows MATLAB. NUM 2 str dalam kurung balas kurung digunakan untuk mengubah nilai numerik Y menjadi string sehingga dapat ditampilkan bersama dengan teks. Di sini kita akan berikan contohnya. Kita run terlebih dahulu. Untuk nilai X0 kita kasih 5. Untuk Y0 kita kasih 20. Di sini kita kasih 8. Dan untuk Y1 kita kasih 30. Dan untuk X-nya kita kasih 7. Nah, di sini kita mendapatkan hasil nilai Y sama dengan 26,6667 dan berhasil untuk putarannya. Dan kita lanjut untuk interpolasi linear mungkin cuma itu saja, dan kita akan lanjut di penjelasan interpolasi Lagrange. Baik, yang pertama di sini kita akan menjelaskan tentang interpolasi Lagrange, yaitu di bagian pertama kita menggunakan perintah X sama dengan kita memasukkan di sini nilai 5, 10, 25 dan 45, dan untuk nilai Y-nya sama dengan 20.5, 30.5, 40.5, 20.5 dan 35.5. Dan untuk nilai N sama dengan length dalam kurung X balas kurung kurang 1, XP sendiri sama dengan 2.5, SM sama dengan 0. Dan sini saya akan menjelaskannya satu-satu. Untuk X membuat array atau X yang berisi titik-titik X yang diketahui, dan untuk Y membuat array Y yang berisi nilai-nilai Y yang sesuai dengan titik-titik X. Dan kita lanjut di N. N itu sendiri menghitung jumlah titik interpolasi yang tersedia. Dan untuk XP menentukan titik X yang ingin dicari nilai Y-nya. Dan di SM itu sendiri sebagai nilai 0 yang akan digunakan untuk mengakumulasi hasil interpolasi. Next kita lanjut di for, yaitu I sama dengan 1.2 N plus 1. Untuk looping untuk setiap titik interpolasi. Untuk PR sama dengan 1 sebagai satu yang akan digunakan untuk mengakumulasi hasil perkalian dalam polinom Newton. Dan untuk for J sama dengan 1.2 N plus 1 untuk looping untuk setiap titik interpolasi, dan mungkin di atas juga sudah dijelaskan tadi. Dan untuk if J sama dengan 1 memberikan di sini kurang lebih kita masuk ke sini di if J sama dengan I, yaitu memeriksa apakah J tidak sama dengan I. Hal ini dilakukan untuk menghindari pembagian dengan 0 pada rumus polinom Newton. Dan untuk selanjutnya kita masuk di PR sama dengan PR kali dalam kurung XP kurang X dalam kurung J balas kurung bagi dalam kurung X dalam kurung I balas kurung kurang X dalam kurung J balas kurung, yaitu adalah perintah untuk menghitung suku dalam polinom
Newtonnya dengan rumus dalam kurung XP kurang XJ balas kurung bagi dengan dalam kurung XI kurang XJ balas kurung dan hasilnya dikalikan dengan variabel VR. Nah, next kita lanjut di SM sama dengan SM plus Y dalam kurung I balas kurung kali VR. Yaitu adalah untuk mengakumulasi hasil interpolasi dengan menambahkan nilai Y pada titik I dikalikan dengan variabel VR ke variabel SM. Dan untuk N ini sendiri, saya lanjutkan. Untuk N sendiri adalah akhir dari loop dalam perhitungan polinom Newtonnya. Dan next kita masuk yang terakhir yaitu YP sama dengan SM, itu menyimpan hasil interpolasi yang diakumulasi ke dalam variabel YP. Dan sini kita akan mencoba untuk merunnya. Dan di sini kita sudah bisa melihat berhasil interpolasi tentang Lagrange YP sama dengan 14.0441. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang tugas final ini tentang interpolasi linear dan interpolasi Lagrange. Jika ada kekurangan atau ketidakjelasan atas kata-kata saya, mohon dimaafkan dan sekian dan terima kasih.